Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dalam ibadah Jumat Agung. Biarlah kita mengingat kembali pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan kita mengingatnya lewat perjamuan kudus hari ini. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan tema salib mengubah segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu manusia dari sejak dulu jatuh dalam dosa, berusaha memperbaiki dirinya, berusaha menyelamatkan dirinya, berusaha saudara-saudara untuk melakukan sesuatu agar lebih baik dalam kehidupannya. Tetapi manusia telah mengalami kegagalan. Hari ini kita akan mengingat kembali bagaimana salib mengubah kehidupan manusia. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Alkitab berkata demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya menjelaskan bagaimana salib mengubah segalanya, saya ingin menjelaskan ayat ini lebih dulu. Alkitab berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita. Garis bawahi kata ia sendiri. Kalimat ini, kata ia, diberi penjelasan sendiri. Artinya bahwa Kristus menebus segala dosa, Kristus menanggung segala penderitaan, dia sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri di atas kayu salib. Penebusan dikerjakan oleh Yesus sendiri di atas kayu salib. Keselamatan, anugerah yang besar disediakan oleh Kristus sendiri di atas kayu salib. Bahkan Kristus memikul segala dosa, penyakit, kelemahan kita, dia sendiri di atas kayu salib. Jadi penebusan dalam kekristenan dikerjakan oleh Yesus. Keselamatan dalam kekristenan dikerjakan oleh Yesus Kristus. Bukan usaha manusia, bukan pekerjaan manusia, bukan hasil jerih lelah manusia, atau dia melakukan segala bentuk agamawi untuk keselamatan dirinya. Tidak, kekristenan tidak demikian. Alkitab mengatakan kepada kita, ia sendiri telah memikul dosa kita di atas kayu salib. Jadi Tuhan sendiri yang memikul segala dosa kita, bukan siapapun dan tidak pada apapun. Sebab banyak dari sejak dulu orang berpikir bahwa penebusan dosa karena binatang, korban. Tetapi dalam kekristenan, korban itu sudah dipenuhi dalam Kristus Yesus sendiri, bukan apapun. Dan berkata dalam Alkitab, dia sendiri telah memikul dosa kita. Jadi Tuhan yang memikul dosa kita. Mengapa? Karena manusia tidak mampu. Manusia tidak bisa menyelamatkannya. Manusia tidak bisa menanggungnya. Manusia tidak bisa memikulnya. Manusia tidak bisa menyelesaikannya. Itu sebabnya dia sendiri, yaitu Yesus Kristus, yang melakukannya. Karena hanya satu yang bisa menebus dosa manusia, yaitu darah anak domba Allah, Yesus sendiri. Tidak ada yang lain. Alkitab berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi saudara-saudara, Kristus telah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Di mana kayu itu, penyaliban itu, berbicara tentang segala kutuk yang dia tanggung di atas tubuhnya, di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati dalam dosa, kata Alkitab, hidup untuk kebenaran. Jadi Tuhan menghendaki kita diselamatkan untuk
menjadi orang Kristen yang hidup dalam kebenaran. Dan Alkitab menjanjikan oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Kristus mati di atas kayu salib inilah Dia mengubah segala-galanya, mengubah setiap orang yang percaya. Salib itu mengubah apa, Pak Apin? Yang pertama, salib mengubah orang yang binasa memperoleh hidup yang kekal. Alkitab berkata Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah mati dalam dosa. Ada 3 kematian yang dikenal oleh kekristenan. Yang pertama, mati jasmani. Bahwa setiap orang menjadi debu tanah kembali. Yang kedua, mati rohani. Sejak manusia jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, mati rohani. Dan yang terakhir, mati kekal. Jadi manusia mati dalam kekekalan, kebinasaan, yaitu masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri dari api neraka ini, Yesus berkata Ia sendiri telah memikul dosa kita di atas kayu salib di dalam tubuhnya, supaya kita yang mati terhadap dosa hidup dalam kebenaran. Artinya Tuhan tidak menghendaki kita mati karena dosa, supaya kita yang binasa ini beroleh hidup yang kekal. Hingga salib itu menyatakan dan mengubah kehidupan semua orang yang percaya, supaya yang binasa beroleh hidup yang kekal. Kalau kita merenungkan di atas kayu salib seorang penjahat di sebelah salib Yesus itu, dia menyadari kesalahannya dan ia berkata kepada Yesus, meminta belas kasihan kepada Yesus, dan Yesus menjawabnya, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan sangat penting bagi setiap orang. Karena apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia kalau kehilangan nyawanya? Apa gunanya seseorang memiliki segala-galanya tapi kehilangan nyawanya, mati binasa? Itu sebabnya Yesus mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa, menanggung segala penyakit kita, menanggung segala kelemahan kita. Supaya apa? Kita beroleh keselamatan, menjadi ciptaan baru. Ini lebih penting dari apapun juga dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan menantikan kita bertobat seperti penjahat di sebelah salib Kristus itu menunjukkan pertobatannya. Demikian kita, saudara-saudara, pada saat kita melihat salib Kristus, salib itulah yang mengubah kita yang binasa supaya beroleh hidup yang kekal. Hidup kita harus mengalami perubahan, pertobatan. Pertobatan ada 2 jenis. Yang pertama, pertobatan metanoia, pertobatan pikiran, pertobatan niat hati. Banyak orang punya niat, tetapi belum tentu bertindak. Maka ada pertobatan yang kedua, namanya epistrope, artinya pertobatan tingkah laku. Ada banyak orang di gereja saat mendengar firman Allah, saya mau bertobat, saya mau berubah. Itu pertobatan metanoia. Tetapi kenyataan dalam rumah tangga, kenyataan realita dalam kehidupan, hidupnya tidak mencerminkan tingkah laku dalam pertobatan. Itu sebabnya tidak heran saudara-saudara, ada beberapa anak Tuhan bisa hidup dalam dosa. Beberapa anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan, masih hidup dalam dosa perzinahan. Mengapa demikian? Karena banyak orang bertobat hanya di bibir, bertobat hanya di dalam hati, bertobat hanya dalam pikiran, tetapi tidak epistrope dalam perbuatan. Alkitab hendak menyatakan kepada kita, Tuhan menginginkan bahwa Dia sendiri memikul dosa kita, supaya kita bertobat dari segala dosa, dan kita supaya tidak mati dalam dosa, supaya jangan hanya jadi orang Kristen yang sekedar hidup
tapi tidak dalam pertobatan. Hari ini, lewat Jumat Agung ini, lewat peringatan kematian Tuhan Yesus dan pengorbanannya di atas kayu salib bagi kita melalui perjamuan kudus, kita mengingat kembali ada anugerah keselamatan di atas kayu salib, dan kita harus menanggapi atau meresponinya dengan hati yang bertobat. Rendahkan dirimu supaya kita menjadi orang Kristen yang hidup dalam pertobatan. Itu yang pertama. Bahwa salib mengubah kita yang binasa menjadi diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Alkitab katakan bahwa oleh salib itu, oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Salib mengubah orang yang sakit menjadi sembuh. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 ini berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini dikutip dari kitab Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan yang 5. Bahwa jelas Alkitab mengatakan kepada kita bahwa oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Karena penyakit kita lah yang ditanggungnya di atas kayu salib. Sengsara kita yang dipikulnya di atas kayu salib. Karena walaupun kita menyangka dia kena kutuk, kena tulah, dan dianggap sial, tetapi justru karena kematian Kristuslah di atas kayu salib, kita yang sakit diubah menjadi sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Perlu diingat baik-baik, lewat kematian Tuhan Yesus, darahnya telah dicurahkan bagi kita, membentengi kita dari segala penyakit. Belakangan ini kita begitu digentarkan dengan badai COVID-19 yang merajalela, bahkan menyeluruh. Lebih dari 200 negara di dunia kena COVID-19 ini. Dan mereka sedang begitu ketakutan dan banyak sakit. Tetapi saya berkata kepada saudara, orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa segala penyakit apapun itu sudah ditanggung 2000 tahun yang lalu oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan hari ini saya berkata kepada saudara, jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah, mereka yang sakit, hari ini saya berkata lewat imanmu terhadap firman Tuhan, 2000 tahun yang lalu dosa-dosamu, penyakitmu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan terimalah kesembuhan oleh bilur-bilurnya. Kamu sudah sembuh. Bukan akan sembuh, Alkitab bilang, tetapi oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu sebabnya percayalah bahwa salib itu dapat mengubah yang sakit menjadi sembuh lewat imanmu dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, salib bukan saja mengubah yang binasa menjadi beroleh hidup kekal atau diselamatkan. Salib bukan saja mengubah yang sakit disembuhkan, tetapi yang ketiga di sini dikatakan bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di atas kayu salib. Garis bawahi kata kayu salib. Disitulah Yesus tergantung di atas kayu salib. Yang dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 13 berkata, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Jadi Yesuslah yang dulunya tidak terkutuk menjadi terkutuk karena kita. Dan dia menanggung segala kutuk dosa, kutuk penyakit, kutuk kelemahan, kutuk penderitaan, kutuk kemelaratan, kutuk sakit penyakit, kutuk kematian, kutuk kemiskinan, bahkan kutuk-kutuk yang mengerikan ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Artinya bahwa salib itu mengubah yang terkutuk menjadi berubah diberkati. Kutuk diubah menjadi berkat. Saudara-saudara, dalam Alkitab ada 140 kali berbicara tentang kutuk. Dan manusia karena dosa
banyak terkutuk. Manusia karena pelanggarannya banyak terkutuk dan menderita. Tetapi perlu diingat bahwa di kayu salib Yesus mengubah setiap orang yang terkutuk karena penyembahan berhala, terkutuk karena dosa perzinahan, terkutuk karena kemelaratan, terkutuk saudara-saudara karena kejahatan, terkutuk karena dosanya. Yesus ubah. Dia yang memikul segala kutuk dosa itu di atas kayu salib. Maka jelas tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen yang mengerti pada saat memandang salib Kristus, di sanalah engkau diselamatkan. Saat memandang salib Kristus, di sanalah engkau disembuhkan. Saat memandang salib Kristus, di sanalah segala kutuk telah dipakukan. Dan engkau menjadi orang Kristen beroleh anugerah diberkati Tuhan.